Oke, kita balik lagi nih. Kalau di bagian pertama kemarin kita udah dibikin melek, sekarang siap-siap. Soalnya di bagian kedua ini kita bakal kupas fakta yang jujur aja jauh lebih ngena dan jauh lebih personal buat kita semua. Yuk, kita langsung ke intinya aja ya, karena ini benar-benar penting. Kutipan yang kamu lihat ini semacam janji, kita nggak akan ngomongin hal-hal yang berat atau teori yang jauh di sana. Justru sebaliknya, kita mau bahas hal-hal yang ada di depan mata kita setiap hari, yang sayangnya sering banget kita anggap sepele. Pertama-tama, yuk kita lihat keluar dulu, seberapa besar sih sebenarnya peran Indonesia buat dunia? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, coba deh perhatiin slide ini baik-baik. Fokus ke kolom kiri dulu. Penstabil iklim, arteri perdagangan dunia, pengatur cuaca global. Ini peran yang luar biasa besar. Hutan kita itu paru-paru dunia, laut kita itu jalan tolnya planet ini. Sekarang, coba geser pandangan kamu ke kolom kanan. Tantangan lokal kita lupa menjaganya. Jomplang banget kan? Kalimat ini, wah, nusuk banget ya. Benar-benar nangkap inti dari paradoks tadi. Kita ini ngasih banyak banget buat dunia. Tapi seringkali kita justru abai sama halaman rumah kita sendiri. Dan paradoks inilah yang mau kita bongkar sama-sama sekarang. Oke, sekarang kita balik badan. Dari panggung dunia, kita ngaca dulu yuk. Kita lihat sebuah kebenaran yang mungkin, ya agak sedikit bikin gak nyaman. Nah, ini dia. Ini dia kalimat yang kena banget ke akar masalah kita. Kita tuh sering banget nyalahin, oh kita kurang dana atau masalah ekonomi lainnya. Padahal mungkin akar masalah yang sebenarnya itu lebih simpel. Pengabaian. Kita punya semuanya, tapi kita sering lupa merawatnya. Dan pengabaian ini tuh bukan cuma kata-kata loh. Lihat aja gejalanya. Sampah yang bikin mampet sungai kita. Kerusakan alam di mana-mana. Dan yang paling bahaya, mentalitas, itu kan bukan urusan saya. Semua ini tuh cuma gejala dari satu penyakit yang sama. Kita kurang ngerasa memiliki dan kurang peduli. Oke, udah cukup ya kita ngomongin masalahnya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya apa? Nah, kabar baiknya solusinya tuh bukan hal yang muluk-muluk kok. Solusinya ada di tindakan-tindakan sederhana yang kita semua bisa lakukan. Yuk kita coba definisikan ulang, siapa sih pahlawan bangsa itu? Mereka itu bukan cuma nama-nama yang ada di buku sejarah loh. Pahlawan itu ya para petani yang bikin kita bisa makan setiap hari. Para guru yang mendidik anak-anak kita. Dan yang paling mendasar, ya warga biasa yang memilih buat peduli. Betul, orang-orang seperti kamu dan saya. Merekalah pilar bangsa yang sesungguhnya. Ini dia inti dari patriotisme zaman sekarang. Udah bukan lagi soal siapa yang teriak paling kencang, tapi siapa yang bertindak paling konsisten. Buang sampah di tempatnya, matiin listrik kalau nggak perlu, kerja dengan jujur. Itu adalah bentuk cinta yang paling nyata dan paling berdampak. Dan sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling krusial dari semua pembahasan kita. Bagian yang ngomongin tentang kamu secara langsung. Gini deh, fakta bahwa kamu masih nonton sampai detik ini, nyimak setiap kata-katanya, itu udah jadi bukti. Bukti bahwa kamu peduli. Kamu bukan bagian dari 99% yang mungkin nggak sadar atau memilih buat nggak peduli. Kamu adalah bagian dari yang 1% itu. Yang mau tahu dan yang mau jadi bagian dari solusi. Jadi, ini poin utamanya. Bangsa ini masih ada, masih berdiri, itu bukan karena sistemnya udah sempurna. Bukan juga karena pemimpinnya hebat-hebat. Bukan. Indonesia masih berdiri tegak karena masih ada orang-orang, ya seperti kamu, yang masih peduli, yang bertindak dalam diam dan menolak untuk menyerah. Jadi buat penutupnya, saya nggak akan kasih kesimpulan. Saya justru mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang balik ke diri kita masing-masing. Tindakan kepedulianmu mau dimulai dari mana hari ini? Karena dari situlah semua perubahan besar selalu berawal.